Untuk setiap jiwa yang indah dalam perjalanan hidup ini, terutama bagi Anda yang telah diberkati dengan 60 tahun atau lebih yang menakjubkan, saya ingin menyapa Anda dengan sepenuh hati. Video ini bukanlah sebuah peringatan yang menakutkan, melainkan sebuah percakapan dari hati ke hati. Ini adalah tentang bagaimana kita dapat menjaga hadiah berharga, yaitu kesehatan kita dengan cinta dan kebijaksanaan yang lebih dalam lagi. Mari kita luangkan beberapa saat bersama untuk melindungi masa depan Anda yang cerah dan penuh makna. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari karena cinta pada diri sendiri? Salah satunya mungkin adalah mengonsumsi vitamin. Anda melakukannya dengan niat terbaik, sebuah janji pada diri sendiri untuk tetap kuat, aktif dan hadir untuk orang-orang yang Anda cintai. Namun, ada sebuah kebenaran lembut yang perlu kita pahami bersama. Terkadang, sesuatu yang kita yakini sebagai pelindung justru bisa membawa risiko yang tidak kita sadari, terutama saat kita tertidur lelap. Bayangkan, suatu pagi, Anda terbangun dan dunia terasa berbeda. Lengan terasa berat, kata-kata sulit terucap, atau langkah terasa goyah. Sebagai seorang dokter yang telah mendedikasikan hidup saya untuk kesehatan otak, saya telah melihat betapa rapuhnya momen-momen ini. Dan seringkali, ini bukan karena pilihan hidup yang buruk, melainkan karena kesalahpahaman tentang sesuatu yang kita anggap aman. Hari ini, saya ingin memegang tangan Anda secara metaforis dan berjalan bersama Anda menyusuri jalan pemahaman. Kita akan berbicara tentang 5 vitamin umum yang jika tidak digunakan dengan bijaksana, dapat menjadi beban bagi otak kita yang berharga, terutama di saat-saat hening di pagi hari. Jika nama vitamin D, E, B6, A atau niasin akrab di telinga Anda, anggaplah percakapan ini sebagai surat cinta untuk kesehatan Anda di masa depan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin merasakan hati Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah kebiasaan sehat Anda benar-benar melayani Anda dengan cara terbaik? Tuliskan kata harapan di kolom komentar jika Anda siap untuk belajar dengan hati terbuka. Jika semua ini terasa baru bagi Anda, itu tidak apa-apa. Tuliskan belajar. Jika kesehatan otak adalah doa harian Anda, bagikan cinta dengan menyukai video ini dan berlanggananlah ke kanal ini, tempat kita bisa tumbuh bersama dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Mari kita mulai dengan yang paling umum, vitamin D, sang vitamin sinar matahari. Kita semua tahu ia adalah sahabat tulang kita, peningkat suasana hati dan penjaga kekebalan tubuh. Semua itu benar adanya. Namun, tubuh kita, terutama setelah perjalanan panjang selama puluhan tahun, adalah sebuah taman yang halus. Terlalu banyak satu nutrisi, bahkan yang baik sekalipun, dapat mengganggu keseimbangan alaminya, terutama jika diminum sebelum tidur. Bayangkan ini, kelebihan vitamin D dapat membuat kalsium menumpuk di jalur-jalur kehidupan kita, yaitu pembuluh darah. Seiring waktu, jalur-jalur ini bisa menjadi kurang lentur, seperti selang taman yang kaku. Ketika ini terjadi, terutama di malam hari saat tubuh kita sedang beristirahat dan memulihkan diri, risiko terbentuknya sumbatan kecil yang dapat melakukan perjalanan ke otak kita akan meningkat. Saya teringat pada Tuan Walter, seorang pria berusia 74 tahun penuh disiplin dan semangat hidup. Setiap hari, ia meminum kapsul vitamin D berdosis tinggi, percaya bahwa ia sedang membangun benteng untuk tulangnya. Hatinya penuh dengan niat baik, tetapi tubuhnya diam-diam berjuang. Suatu pagi, ia terbangun dalam kebingungan. Dunianya telah berubah dalam semalam. Kisahnya mengajarkan kita pelajaran yang lembut. Selalu bicarakan dengan dokter Anda, dan nikmatilah vitamin pagi Anda bersamaan dengan sinar matahari pagi, bukan saat bulan bersinar. Jika Anda mengonsumsi vitamin D, bagikan pengalaman Anda dengan mengetik D di komentar. Mari kita saling mendukung. Selanjutnya, mari kita bicara tentang vitamin E, yang sering disebut sebagai pahlawan hati. Banyak dari kita meraihnya dengan harapan untuk menjaga jantung kita tetap kuat dan sirkulasi lancar. Niat Anda begitu murni. Namun, vitamin E memiliki kekuatan untuk membuat darah kita mengalir lebih bebas. Meskipun ini terdengar bagus, jika Anda juga sedang mengonsumsi obat pengencer darah yang diresepkan dokter, kombinasi ini bisa membuat darah Anda menjadi terlalu encer. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir terlalu deras. Jika ada sedikit saja kebocoran di tepiannya, air bisa meluap. Di dalam otak kita yang berharga, bahkan kebocoran terkecil sekalipun bisa menjadi sangat serius. Saya tidak akan pernah melupakan Nyonya Evelyn, seorang wanita bijak berusia 81 tahun yang mencintai buku. Untuk membantu ingatannya, ia menambahkan suplemen vitamin E dosis tinggi ke dalam rutinitasnya, tidak menyadari bahwa itu berinteraksi dengan obat jantungnya. Suatu hari, ia mengalami pendarahan di otaknya. Ia selamat,
tetapi sebagian dari cahayanya meredup. Kisahnya adalah pengingat yang menyentuh hati bahwa tubuh kita adalah sebuah ekosistem yang kompleks. Sebelum menambahkan elemen baru, bahkan yang sealami vitamin, mari kita selalu bertanya kepada pemandu kita, yaitu dokter kita. Sekarang, mari kita bergeser ke vitamin B6, yang sering dijanjikan sebagai pemberi energi untuk saraf dan otak kita. Mungkin Anda meminumnya untuk menjaga pikiran tetap tajam dan langkah tetap mantap. Lagi-lagi, niat Anda sungguh luar biasa. Namun inilah yang perlu kita ketahui. Tidak seperti vitamin lain yang datang dan pergi. Vitamin B6 bisa menumpuk di dalam tubuh kita jika dikonsumsi berlebihan. Seiring waktu, penumpukan ini dapat mengikis lapisan pelindung di sekitar saraf kita, seperti isolasi pada kabel listrik yang aus. Akibatnya, sinyal-sinyal di tubuh kita bisa menjadi kacau, menyebabkan kesemutan, mati rasa, atau keseimbangan yang goyah. Banyak yang mengira ini hanyalah bagian dari proses penuaan, padahal sebenarnya ini adalah tangisan minta tolong dari tubuh kita. Tuan Harold, seorang pria yang hanya ingin melindungi otaknya, tanpa sadar meracuninya dengan suplemen pendukung saraf yang ia minum setiap hari. Untungnya, kami mengetahuinya tepat waktu. Ini mengajarkan kita untuk selalu melihat labelnya, bukan hanya janjinya. Tubuh kita hanya membutuhkan sedikit saja dari vitamin ini, yang sebagian besar sudah kita dapatkan dari makanan kita. Lalu ada vitamin A, yang kita kenal sebagai penjaga penglihatan kita yang berharga. Kita meminumnya untuk menjaga mata kita tetap jernih, agar bisa melihat keindahan dunia dan wajah orang-orang yang kita cintai. Namun, seperti vitamin B6, vitamin A juga suka tinggal lama di dalam tubuh kita, terutama di hati. Jika terlalu banyak yang menumpuk, ia dapat menciptakan tekanan di dalam kepala kita, yang rasanya bisa sangat mirip dengan gejala stroke, sakit kepala, penglihatan kabur, dan pusing. Nona Dorothy, seorang guru piano yang penuh kasih, mengalami ini. Ia hanya ingin merawat mata dan kulitnya, tetapi suplemen dosis tinggi yang ia minum selama bertahun-tahun justru membahayakan otaknya. Ceritanya bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan kita dengan pengetahuan. Kita bisa melindungi penglihatan kita dengan wortel dan sayuran hijau, cara alami yang dikenali dan dicintai oleh tubuh kita. Terakhir, mari kita sentuh niacin atau vitamin B3 yang sering direkomendasikan untuk menjaga kadar kolesterol. Ini adalah niat yang mulia untuk merawat jantung Anda. Namun dalam dosis tinggi, niacin dapat menyebabkan pembuluh darah kita melebar dan menyempit secara tiba-tiba, seperti meregangkan karet gelang berulang kali. Efek yoyo ini dapat memberikan tekanan pada sistem kita, menyebabkan lonjakan tekanan darah dan membuat jantung kita bekerja lebih keras. Tuan Frank, seorang pria yang mengira ia melakukan segalanya dengan benar, mengalami stroke ringan karena suplemen niacin dosis tinggi yang ia minum. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjudi dengan otaknya. Ini adalah pengingat bahwa dalam hal kesehatan, pengawasan medis yang penuh kasih adalah kunci, bukan keputusan yang dibuat sendiri di lorong apotek. Jadi setelah mendengar semua ini, hati Anda mungkin bertanya, lalu kemana aku harus berpaling? Jawabannya lebih sederhana dan lebih indah dari yang Anda bayangkan. Jawabannya terletak bukan di dalam botol pil, tetapi di dalam pelukan bumi yang penuh kasih, makanan nyata. Tubuh kita tidak dirancang untuk dipecah menjadi bagian-bagian dan diobati dengan pil-pil terpisah. Ia adalah sebuah kesatuan yang utuh, yang mendambakan nutrisi utuh. Saya teringat pada Nyonya Margaret. Laci dapurnya penuh dengan botol suplemen, masing-masing untuk satu tujuan. Namun ia merasa pusing dan tidak seimbang. Kami melakukan sesuatu yang radikal. Kami menyingkirkan semua pil itu dan menggantinya dengan sarapan yang penuh warna. 1 telur rebus yang hangat, setengah alpukat yang lembut, sepotong roti gandum, dan segenggam buah blueberry yang seperti permata. Dalam beberapa minggu, kabut di kepalanya terangkat. Energinya kembali. Ia menemukan kembali kejernihan dengan kembali kepada kesederhanaan. Otak Anda mendambakan lemak sehat dari ikan dan kacang-kacangan, antioksidan dari buah beri dan sayuran hijau, serta hidrasi dari air putih. Anda tidak hanya sedang makan, Anda sedang memberikan cinta pada setiap sel dalam tubuh Anda. Sebagai penutup, pesan terpenting yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kesadaran yang lahir dari cinta diri adalah obat terkuat Anda. Tubuh Anda pada usia 60, 70, atau 80 tahun adalah sebuah buku yang penuh dengan kebijaksanaan.
Ia tidak memproses segala sesuatu seperti dulu. Ia membutuhkan kelembutan, rasa hormat, dan pengertian. Hormatilah kekuatan vitamin, bacalah labelnya seolah-olah itu adalah surat dari seorang teman. Dan yang terpenting, dengarkan bisikan lembut dari tubuh Anda. Jika ada bagian dari percakapan kita hari ini yang menyentuh hati Anda, bagikan di kolom komentar. Perubahan penuh cinta apa yang akan Anda lakukan untuk diri sendiri mulai besok? Berikan like jika Anda merasa tercerahkan untuk membantu jiwa lain menemukan jalan ini. Dan silahkan berlangganan agar kita dapat terus belajar, tumbuh, dan tetap kuat bersama. Anda tidak sendirian, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memeluk kesehatan Anda dengan kedua tangan Anda dan berkata, "Aku akan merawatmu dengan cara terbaik yang aku tahu."